Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada setelah subuh kali ini kami akan mengadakan sedikit tontonan bermanfaat di Anur. Kami akan bertanya tentang apakah hibah membatalkan puasa atau hukumnya bagaimana, dan mandi keramas di siang hari itu hukumnya bagaimana di saat berpuasa. Mari kita tanyakan di acara ngaji bareng Ki Emping. Ya, insya Allah kita sampaikan sesuai dengan kapasitas kemampuan kita menyampaikan atau kadar keilmuan kita tentang masalah ghibah dan lain-lainnya. Tentunya kita sampaikan apa yang kita pahami, sejauh yang kita pahami yang namanya ghibah itu secara zahirnya ya tidak membatalkan puasa, tetapi dalam kaidah batiniahnya mengurangi bahkan bisa menghilangkan ganjaran puasa. Jadi pahala puasa itu bisa berkurang bahkan bisa hilang akibat seseorang berpuasa kemudian dia menggibah. Jadi intinya yang namanya puasanya seseorang yang cuma menerima lapar dan dahaga, yaitu termasuk puasanya orang yang tidak bisa menahan nafsu. Gitu. Jadi kalau begitu tanda kunci jawabnya bagaimana? Ya seolah-olah percuma kalau kita berpuasa tapi hanya lahirnya doang, kemudian batinnya kita tidak bisa menahan nafsu, itu percuma Kalau cuma. Jadi kita laksanakan lapar iya, dahaga iya, sedangkan nafsu batinnya kita tidak bisa menahan, udah emosi, udah amarah. Jadi sabah lala istilahnya, sia-sia. jangan coba-coba ngerumpi yang ngomongin orang. Ghibah itu ngomongin orang di istilahnya menggunjing itu segi kebaikan maupun apalagi segi keburukan. Iya, masalahnya kebaikan keburukan yang namanya ghibah biasanya seorang itu ada muqabalah, perbandingan. Ketika dia bicara baiknya, ya jeleknya juga dibicarakan. Gitu. Kebanyakan kayak gitu. Syukur kalau kita bisa menyampaikan kebaikannya, kita bisa menceritakan kebaikannya. Tapi salah kalau sudah kebaikan dibicarakan, itu Otomatis kejelekannya juga ikut dibahas. Gitu. Jadi tahanlah selama Ramadan ini kita untuk berghibah. Itu tentunya. jangan berbuat yang sia-sia. Ya, lebih baik kita untuk muhasabah. Muhasabah itu lebih baik kita menonton diri kita sendiri. Diri kita sendiri sejauh mana ketaatan kita kepada Allah daripada menonton orang lain. Tampaknya tadarus lebih baik atau tidur. Ya, kita maka itu sangat-sangat banyak peluang untuk kita menghindar dari ghibah. Contoh seperti kita memperbanyak tadarus, gitu ya, memperbanyak tadarus, jadi lebih diutamakan. Dan kalau tidak begitu pun dalam Islam itu kan ada suatu keistimewaan bagi umat Kanjeng Nabi Muhammad. Memang Ramadan ini dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya Kanjeng Nabi, untuk umatnya Nabi Muhammad, di mana yang namanya manusia itu kan tidak luput dari salah dan dosa. Ketika lupa dan bersalah tentunya menimbulkan dosa. Dosa-dosa ini di antara yang bisa mengikis dosa-dosa kita itu ya banyaknya kita beristighfar, kemudian kita bersedekah, tadarus, baca Al-Quran, yaitu untuk mengikis dosa. Mana kemasan Ramadan itu kan ruas pertama 1 sampai 10 itu disebut ruas rahmatnya Allah, diturunkannya rahmat.
ruas kedua yang dinamakan maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala saking sayangnya sekarang sama umatnya kayak Nabi Muhammad yang begitu berpelinang dosa, ternyata disediakanlah waktu yang mustajabah untuk membeklin dosa berdosa kita. Itu seperti nilai utamanya, jangankan tadarus Al-Quran, sedangkan tidurnya juga bernilai tasbih. Apalagi kalau muamalahnya sudah puasa dia laksanakan, tetap kerja keras untuk memperjuangkan kebutuhan dia di tengah-tengah keluarga ataupun kebutuhan diri sendiri. Wah, itu lebih bagus, jadi nilainya double. Sedangkan tidur saja bernilai tasbih, apalagi bermuamalah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya nilainya sangat istimewa. Terus Itu mungkin yang bisa mengenai ini mandi keramas kalau mengenai mandi hari. keramas di siang hari, kalau memang kita perlukan, misalnya kita seperti rambut karena cipratan najis, itu ya sesuatu yang wajib. Itu ya sesuatu yang wajib. Ya, kecuali tanpa suatu alasan, gitu ya, tanpa suatu alasan yang roji yang jelas. Contoh, di siang hari lagi puasa berenang, itu sudah bikin kesalahan. Yang namanya orang berenang itu masuk ke air, otomatis kan lubang-lubang yang seyogianya kita tahan jangan sampai kemasukan benda-benda luar, ya bisa-bisanya bisa masuk. Misalnya kita kentut di dalam air, otomatis ketika kita kentut itu dubur kita terbuka. Setelah dubur kita terbuka, dubur kita kan tertutup lagi. Nutupnya dubur dari terbuka itu nyedot air, itu batal nanti puasanya. Kemudian telinga rawan kemasukan air, hidung rawan kemasukan air. Begitupun kalau keramas. Ya kalau memang kita ada suatu kejadian yang mengharuskan kita keramas, contoh seperti rambut kita atau rambut ya, yang namanya keramas itu kan sampai rambut kepala kena najis misalnya, perlu dikeramas, ya dikeramas, tapi ya hati-hati. Jadi lubang-lubang yang memang harus ditahan jangan sampai kemasukan air, ya bagaimana caranya kita bisa menahannya. Jadi keramas pun jangan berlebihan gitu. Iya, jangan berlebihan, sekedar yang kita perlukan. Dan yang namanya kita keramas walaupun ukurannya janabat, ya adus, menghilangkan hadas besar, itu kan yang dibasuh kan anggota dohir, bukan yang batin, gitu ya. Bukan sampai yang dalam itu harus kena air, itu bukan, yang dohir aja. Yang anggota dohir itu anggota yang bisa sewaktu-waktu bisa tampak oleh mata, ya. Contoh seperti dubur itu merupakan anggota dohir itu, walaupun dia di dalam itu anggota dohir, cenderungnya dia di dalam, tetapi ketika kita buang air, dubur itu kan mengembang, dia keluar, itu anggota dohir. Maka ketika kita mandi itu dubur kan kita itu harus mandi junub, dubur ya harus basah kena air. Begitupun seperti mandinya mayit, dubur ya harus dibersih. Gitu. Harus istilahnya harus apa ya? Disundang ataupun apa namanya itu. Ya selayaknya ketika kita hidup, bagaimana kita membersihkan anggota tubuh kita gitu. Iya. Ya mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Iya, terima kasih kepada Kimbing. Alhamdulillah acara pagi ini mengisi kuliah subuh di An-Nur TV, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita bertemu lagi di An-Nur TV. Tontonan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.